Langit Jakarta sore itu sepekat hatiku. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma basah yang biasanya kunikmati dengan secangkir teh hangat dan Bima, suamiku. Tapi hari ini, teh di tanganku mendingin, sama seperti hatiku yang perlahan membeku. Semuanya berawal 3 hari lalu. Pernikahan kami, Rania dan Bima, sudah berjalan 5 tahun. Nyaris sempurna. Kami membangun semuanya dari nol, dari tawa di kontrakan sempit, hingga kini di rumah kecil yang kami cicil bersama. Bima adalah pria yang hangat, pekerja keras, dan yang paling penting, aku percaya dia mencintaiku seutuhnya. Sampai aku melihat notifikasi itu. Malam itu Bima sedang mandi. Ponselnya yang tergeletak di nakas bergetar. Biasanya aku tidak pernah, sungguh, tidak pernah punya keinginan untuk mengecek ponselnya. Kepercayaan adalah pondasi kami. Tapi malam itu, nama yang tertera di layar seakan menarik paksa mataku. Sinta. Nama itu. Nama yang Bima janjikan sudah menjadi bagian dari masa lalu yang terkubur dalam. Sinta adalah cinta pertamanya. Wanita yang hampir dinikahinya sebelum mereka putus karena tentangan keluarga Sinta. Tanganku bergetar. Aku tahu ini salah. Tapi aku membuka pesan itu. Makasih banyak ya Bim. Aku nggak tahu harus gimana kalau nggak ada kamu. Kamu selalu jadi penyelamatku. Jantungku serasa diremas. Penyelamat? Selama 5 tahun ini aku pikir aku adalah dunianya. Getaran kedua. Sinta. Kapan kita bisa ketemu lagi? Ada yang mau aku bicarakan. Aku segera meletakkan ponsel itu kembali. Seolah benda itu adalah bara api. Jantungku berdebar sangat kencang. Bima keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya, tersenyum. "Kenapa sayang? Kok tegang gitu mukanya?" tanyanya, berjalan ke arahku untuk mengecup keningku. Aku menghindar. "Enggak apa-apa, dingin aja," balasku datar. Sejak malam itu, aku berubah menjadi detektif di rumahku sendiri. Aku memperhatikan setiap gerak-geriknya. Cara dia tersenyum tipis saat membalas chat yang langsung dihapusnya. Panggilan telepon yang dia terima di balkon dengan suara berbisik. "Meeting dadakan," katanya. "Lembur," ujarnya. Alasan-alasan yang dulu kuterima tanpa ragu, kini terdengar seperti kebohongan yang dirangkai dengan buruk. Puncaknya adalah hari ini. Aku sengaja pulang lebih awal, mengatakan pada Bima bahwa aku akan pergi ke salon bersama teman-temanku. Nyatanya, aku duduk di kafe seberang kantornya, menunggu. Pukul 5 sore, Bima keluar. Tapi dia tidak sendiri. Wanita itu, Sinta, berdiri di sampingnya. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Mereka tertawa, lalu Sinta memeluk Bima. Bukan pelukan persahabatan, tapi pelukan yang syarat akan keintiman dan kelegaan. Hancur. Itu kata yang tepat. Aku memotret momen itu, bukan sebagai bukti untuk pengadilan, tapi sebagai penegas untuk hatiku sendiri, bahwa ini nyata. Malam harinya, Bima pulang membawa sebuket mawar. "Buat istriku tercinta," katanya ceria. Aku tidak bisa menahannya lagi. Air mataku tumpah. "Kenapa, Ran? Kamu gak suka bunganya?" tanyanya, raut mukanya berubah khawatir. Aku melempar ponselku ke sofa di depannya. Foto itu terpampang jelas. Tawa Bima dan pelukan Sinta. "Jelas kan?" kataku singkat, suaraku bergetar menahan amarah dan luka. Wajah Bima memucat. Dia terdiam lama. "Rania, ini gak seperti yang kamu..." "Gak seperti apa, Bim? Kamu masih berhubungan sama dia kan? Kamu bohong sama aku selama ini. Penyelamat. Kamu penyelamat dia. Lalu aku apa? Aku apa di hidup kamu, Bima?" Bima terduduk. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Bukan tatapan bersalah karena selingkuh, tapi tatapan lelah. "Duduk dulu, Ran. Aku mohon," katanya pelan. Dengan enggan, aku duduk di seberangnya. "Iya, aku masih berhubungan dengan Sinta." Bima memulai. Dadaku sesak. Pengakuan itu adalah paku terakhir yang menancap di hatiku. Tapi lanjutnya cepat.
Bukan seperti yang kamu pikir. 3 bulan lalu, Sinta menghubungiku. Dia menangis. Dia kena KDRT. Aku tertegun. Mantan suaminya. Mereka baru bercerai. Masih terus mengganggunya. Mengambil semua uangnya. Bahkan sampai main fisik. Sinta nggak punya siapa-siapa lagi, Ran. Keluarganya yang dulu kaya, sekarang bangkrut. Mereka yang dulu menolakku, sekarang malah nggak peduli sama nasib anak mereka. Bima menarik nafas panjang. Pesan penyelamat itu, aku baru aja bantu dia urus surat perlindungan ke polisi dan menemaninya ke safe house. Uang yang aku transfer diam-diam itu untuk biaya pengacara dan tempat tinggal sementara dia. Lalu, pelukan tadi? Tanyaku lirih, masih belum sepenuhnya percaya. Dia baru dapat kabar kalau mantan suaminya akhirnya ditahan. Dia cuma lega dan berterima kasih. Gak lebih, Ran, sumpah. Aku menatap mata suamiku. Mata yang selalu jujur itu tampak lelah dan penuh beban. Kenapa kamu gak cerita sama aku, Bim? Isaku. Kamu pikir aku sehina itu sampai gak bisa ngertiin orang yang butuh bantuan? Bukan begitu, sayang. Bima langsung berlutut di depanku, menggenggam tanganku. Aku cuma gak mau kamu khawatir. Aku gak mau bawa masalah serumit ini ke rumah kita. Sinta itu masa laluku, dan aku gak mau masa lalu itu mengganggu kedamaian kamu. Tapi dengan kamu sembunyi-sembunyi, kamu justru menghancurkan kedamaian aku, Bim. Aku tahu, aku salah. Aku minta maaf, katanya tulus. Aku terlalu takut kamu akan salah paham. Dan akhirnya, aku malah membuat kesalahpahaman terbesar di pernikahan kita. Keheningan mengisi ruangan. Hanya terdengar isak tangisku yang mulai reda. Jadi, selesai? Tanyaku. Selesai. Kasusnya sudah ditangani pihak berwajib. Dia aman sekarang, dan aku sudah bilang ke dia, setelah ini aku gak bisa lagi bantu dia secara langsung. Aku punya kamu. Prioritasku adalah kamu. Aku memandangi buket mawar yang tergeletak di meja. Malam itu, aku belajar sesuatu. Kepercayaan bukan hanya tentang keyakinan bahwa pasangan kita tidak akan berkhianat, tapi juga tentang keberanian untuk terbuka, sepahit dan serumit apapun masalah yang datang, bahkan jika masalah itu bernama mantan. Aku mengambil mawar itu. Masih ada duri di tangkainya. Sama seperti pernikahan kami. Tidak sempurna, tapi nyata. Lain kali, kataku sambil menatap matanya dalam-dalam. Kalau ada masalah, seberat apapun, bawa ke rumah. Kita hadapi sama-sama. Jangan sembunyi di balkon. Bima senang lega. Dia memelukku erat sekali. Aku janji. Di pelukannya, aku tahu suamiku masih berhubungan dengan masa lalunya. Tapi aku juga tahu masa depannya adalah aku.